Baiklah teman-teman, pada kali ini kita akan membahas limit fungsi trigonometri. Mana limit fungsi trigonometri adalah nilai terdekat atau nilai mendekati pada suatu sudut fungsi trigonometri. Nah, pada limit fungsi trigonometri ini kita akan membahas nilai terdekat atau nilai yang mendekati suatu fungsi trigonometri. Ini berkaitan dengan kosinus, tangen, sinus, kotangen, kosekan, dan sekan. Selanjutnya, nah teman-teman, dalam mencari nilai limit fungsi trigonometri ada beberapa cara dalam menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah metode substitusi langsung. Nah, ini bentuk umum dari metode substitusi langsung. Lim X menuju A, Fx sama dengan Fa. Jadi substitusi langsung ini nilai X-nya kita substitusi langsung dengan A-nya sehingga Fx menjadi Fa. Nah, ini bentuk dari fungsi trigonometrinya dengan menggunakan metode substitusi langsung. Lim X menuju C, sin X sama dengan sin C, kita ganti nilai X-nya menjadi C sehingga sin X menjadi sin C. Begitu juga cos, tangen, sekan, dan kotangen menyesuaikan. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Tentukan penyelesaian dari limit di bawah ini. Mana soal pertama, lim X menuju V per 4 sin X. Kita jawab, langsung substitusikan nilai X V per 4 pada persamaan fungsi sinus. Sehingga lim X menuju V per 4 sin X sama dengan sin V per 4. V per 4 kita tahu bahwa V 180 dibagi 4, 45. Makanya sin 45, nilai dari sin 45 adalah setengah akar 2. Contoh soal yang kedua, tentukan limit dari lim X menuju V per 3 cos setengah X kurang sin 3X. Langsung kita substitusikan nilai X V per 3 ke persamaan sehingga cos setengah kali V per 3 dikurang sin 3 kali V per 3. Nah teman-teman, V per 3 yaitu 180 dibagi 3, 60 kali setengah, 30. Sin 3 kali V per 3, 3-nya bisa kita coret. Sin V atau sin 180 sehingga cos 30 setengah akar 3 dikurang sin 180 0 sehingga hasilnya setengah akar 3. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk pada nilai limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu. Jadi setelah teman-teman menggunakan metode substitusi langsung tadi dan menemukan bentuk 0 per 0 atau tak hingga, maka dapat kita cari nilai limit fungsi trigonometrinya dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu menyederhanakan. Dapat kita gunakan sifat identitas trigonometri atau penfaktoran. Cara yang kedua menggunakan rumus limit trigonometri. Nah, inilah bentuk dari identitas trigonometri yang sering kita gunakan. Ada bentuk Pitagorasnya, bentuk sudut rangkap, maupun rumus penjumlahan, pengurangan fungsi trigonometri, dan rumus aljabar.
Nah, kita masuk kepada contoh soal. Tentukan penyelesaian dari limit di bawah ini. Lim X menuju V per 2 cos kuadrat X per sin per 1 kurang sin X. Maka angka pertamanya tetap kita gunakan substitusi langsung. Kita substitusi X menuju V per 2, kita substitusi V per 2 ke persamaan, sehingga cos kuadrat 90 per 1 kurang sin 90, maka 0 kuadrat per 1 kurang 1, 0 per 0, bentuknya bentuk tak tentu. Jadi, karena bentuknya tak tentu, bisa kita gunakan dengan metode penyederhanaan. Sehingga lim X menuju V per 2 cos kuadrat X per 1 kurang sin X. Nah, cos kuadrat X-nya bisa kita sederhanakan dengan menggunakan rumus sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Sehingga cos kuadrat X-nya dapat kita sederhanakan dalam bentuk 1 kurang sin kuadrat X. Selanjutnya, 1 kurang sin kuadrat X-nya juga bisa kita faktorkan menggunakan rumus aljabar tadi, sehingga 1 kurang sin kuadrat X menjadi 1 tambah sin X dikali 1 kurang sin X. Nah, teman-teman, 1 sin X-nya dapat kita coret, sehingga tinggal lim X menuju V per 2, 1 tambah sin X. Nah, karena tidak bisa kita sederhanakan lagi, langsung kita substitusi nilai X-nya dengan V per 2. Jadi 1 tambah sin V per 2, sin 90, 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk kepada rumus limit trigonometri. Nah, ini metode yang ketiga ya teman-teman. Lim X menuju 0, sin X per X, gitu juga. Sebaliknya, lim X menuju 0, X per sin X sama dengan 1. Nah, pada rumus limit trigonometri ini, sin-nya kita abaikan ya teman-teman. Begitu juga pada lim X menuju 0, tan X per X sama dengan lim X menuju 0, X per tan X dengan 1, tannya juga kita abaikan. Itu juga selanjutnya ya teman-teman, dapat teman-teman lihat. Namun yang membedakan cosnya. Di sini kita lihat sin, tan, sin dengan tan dapat kita sederhanakan. Namun dalam bentuk cosnya tidak dapat karena lim X menuju 0, 1 kurang cos X per X sama dengan 0. Nah, kita masuk kepada contoh soalnya. Tentukan penyelesaian dari limit di bawah ini. Lim X menuju 0, sin 4X per 3X kurang tan kuadrat X per sin 6X tambah 8X per tan 2X. Nah, teman-teman, sebenarnya kita harus substitusi langsung nilai X sama dengan 0 ini ke dalam persamaan. Sehingga nilainya nanti juga 0 per 0 ya teman-teman. Makanya kita menggunakan cara penyederhanaan ataupun rumus limit trigonometri. Langsung saja, karena tidak bisa kita sederhanakan, makanya langsung kita gunakan rumus limit trigonometrinya. Sehingga sin 4X per 3X jadi 4 per 3, sinnya kita abaikan, X per X, 1 berarti 4 per 3. Juga pada tan kuadrat X per sin 6X, tan dan sinnya kita abaikan, 2X per 6X, jadi 2 per 6, dan 8X per tan 2X, 8 per 2, sehingga hasilnya 5. Lanjut kepada contoh soal yang kedua. Tentukan limit X menuju 0, 2 tan kuadrat X 3X kali sin 2X per 4 kuadrat X sin 6X.
Nah, teman-teman, jika kita substitusi langsung, bentuknya juga bentuk tak tentu ya. Hanya langsung kita gunakan cara penyederhanaan maupun rumus limit trigonometri. Nah, dalam bentuk soalnya dapat kita gunakan penyederhanaan dulu ya teman-teman. Kita sederhanakan 2 tan kuadrat 3x jadi tan 3x kali tan 3x, 4x kuadratnya 4x kali x. Sehingga tan 3x per 4x menjadi 3 per 4 tan 3x per x 3 per 1 sin 2x per sin 6x 2x per 6x 2 per 6 sehingga hasilnya 3 per 2. Selanjutnya tentukan limit dari x menuju 0 1 kurang cos 2x per 2x sin 2x. Nah, kita gunakan cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x atau 1 kurang cos 2x sama dengan 2 sin kuadrat x. Jadi 1 kurang cos 2x-nya dapat kita ganti dengan 2 sin kuadrat x. Nah, sehingga lim x menuju 0, 1 kurang cos 2x per 2x sin 2x. 2-nya dapat kita coret. Nah, ini juga menggunakan pemfaktoran ya teman-teman. Sin kuadrat x sama dengan sin x kali sin x. Dan dapat juga kita buat bentuk seperti ini agar lebih mudahnya. Sehingga 1 dikali setengah. Hasilnya setengah. Nah, selanjutnya latihan ya teman-teman. Ada latihan 1 sampai dengan 10. Selamat mengerjakan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.